Lanjutkan, apakah pentingnya hermeneutik? Mengapa penting belajar hermeneutik? Ya, penting belajar hermeneutik. Minta tolong Ando kembali baca Ando. Masih ada Ando atau sudah mundur? Halo Pak, ada. Ya, baca. Ya. Pentingnya hermeneutik bagi kekristenan. Hermeneutik merupakan suatu hal yang sangat penting karena Alkitab merupakan sumber yang paling utama dan terutama khususnya umat Tuhan untuk mengenal Allah. Ya. Jadi bagaimana manusia bisa mengenal Tuhan dengan benar? Mengenal Tuhan dengan benar tidak ada cara lain selain daripada belajar dari Alkitab. Ya, harus sumbernya dari Alkitab. Nah, itulah pentingnya kita belajar hermeneutik supaya kita bisa menafsir Alkitab itu dengan baik dan benar. Ya. Oke. Yang kedua, lanjut. Sandro, siapa Ando. Yang kedua, Alkitab sangat perlu dipelajari dengan penafsiran, tetapi fakta yang terjadi tidak semua orang Kristen atau gereja untuk selalu sepaham dengan hal tersebut karena disebabkan hasil dari penafsiran yang selalu Ya. Oke. Apa itu? Ya. Perhatikan di sini tidak semuanya orang mau belajar namanya hermeneutik atau menafsir. Ada orang mengatakan, "Oh, menafsir. Memang lu siapa kok menafsir Alkitab? Hebat banget kok menafsir Alkitab gitu, menafsir tentang Tuhan." Nah, gitu kan? Masih ada gereja yang tidak mau atau orang tertentu atau kelompok tertentu, ya udah nggak, Alkitab itu nggak perlu ditafsir-tafsir. Ya udah baca begitu aja, memang begitu isinya, kan gitu. Apalagi menggunakan hermeneutik bahasa Ibrani, Yunani. Nah, masih ada yang seperti itu. Bahkan pengkhotbah masa kini, masa sekarang masih ada yang berkata demikian. Saya dengar sendiri. Ya, nah ini kekeliruan. Ya, makanya ajarannya banyak yang sesat. Ya, tadi itu. Padahal kita harus melihat, mengerti Alkitab itu sesuai dengan konteksnya, geografisnya, bahasanya, gaya bahasanya, penekanannya apa, harus sesuai dengan maksud penulis. Nah ini sehingga banyakkan menafsir itu sesuai dengan apa yang dia mau, bukan apa yang dimau Alkitab, bukan apa yang Tuhan mau. Nah, masih ada ya dalam gereja yang tidak mau menggunakan namanya prinsip penafsiran, ya. Makanya dia belajar penafsir, ya. Oke, nah ini. Jadi di Sekolah Tinggi Teologi Kataros semua mahasiswa harus bisa menafsir, ya, harus bisa menafsir. Berbeda dengan mereka yang tidak belajar. Oke, lanjut. Andonia. pentingnya mempelajari hermeneutik. Satu dulu, ya. Hermeneutik sangat berhubungan erat dengan Alkitab, firman Allah yang menyelamatkan manusia yang tersesat. Baik. Dua. Hampir situ satu-satu. Ya. Jadi hermeneutik itu sangat berhubungan dengan apa? Yaitu keselamatan. Bagaimana seseorang bisa mengetahui, memahami tentang keselamatan? Keselamatan itulah kebutuhan manusia. Ya, dari mana bisa manusia mengetahui tentang kepastian keselamatan? Tidak ada jalan lain sumbernya kalau tidak memahami Alkitab, harus melalui Alkitab. Jadi harus belajar Alkitab, itu menjadi sumber pengetahuan, kalau enggak tersesat. Kalau orang coba belajar, ya belajar tentang Kristus, tentang keselamatan di luar Alkitab, dipastikan tersesat. Maka perlu belajar Alkitab. Orang yang sudah belajar Alkitab pun masih banyak tersesat, apalagi tidak. Maka ini guna pentingnya mempelajari hermeneutik. Ya, yang kedua. Hermeneutik berhubungan erat dengan Alkitab, makanan rohani orang Kristen. Ya, jadi Alkitab itu adalah firman yang harus kita baca, kita renungkan setiap hari. Mengapa? Karena itu adalah makaroni. Atau apa itu makaroni? Makanan rohani. Ya, itu kebutuhan kita setiap hari. Ya, kebutuhan kita setiap hari. Jadi kalau kita makan
kebutuhan jasmani 3 kali sehari, ya, yaitu pagi, siang, sore. Nah, kita makan, ya, itu untuk kebutuhan fisik, ya, kebutuhan fisik. Tapi bagaimana dengan kebutuhan rohani? Kapan kita makan? Hanya makannya pagi hari saja, siangnya tidak, sorenya tidak. Ya, ini seharusnya melebihi dari makanan jasmani, ya, itu. Berarti harus banyak waktunya untuk makan rohani, yaitu adalah Alkitab atau firman Tuhan. Oke, lanjut. Hermeneutik berhubungan erat dengan Alkitab, petunjuk Allah bagi orang Kristen. Ya, apa yang menjadi petunjuk Tuhan bagi orang Kristen? Apa yang menjadi pedoman manusia untuk bisa mengenal Allah? Yaitu tidak ada yang lain adalah Alkitab. Maka penting belajar Alkitab, belajar hermeneutik. Oke, lanjut. Yang keempat. Hermeneutik berhubungan erat dengan Alkitab, senjata rohani orang Kristen. Ya, senjata kita yang paling ampuh dalam hidup ini tidak ada yang lain adalah Alkitab. Maka perlu belajar hermeneutik. Lanjut. Hermeneutik berhubungan erat dengan Alkitab, dasar teologi agama Kristen. Ya, bagaimana membangun dasar iman Kristen atau dasar-dasar teologi iman Kristen? Yaitu harus dari Alkitab. Nah, perlu belajar hermeneutik. Lanjut. Hermeneutik berhubungan erat dengan Alkitab, dasar ajaran dan pelayanan berkhotbah dalam jemaat Allah. Bagaimana supaya kita bisa melayani dengan baik? Membangun pelayanan yang baik itu harus didasarkan kepada Alkitab. Maka Alkitab itu perlu dipelajari melalui hermeneutik, ya. Oke, lanjut. Hermeneutik berhubungan erat dengan Alkitab, dasar harapan orang Kristen. Ya, pengharapan kita apa? Pengharapan kita adalah akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bagaimana kita bisa memahami, ya, kedatangan Kristus yang kedua kali? Pengharapan itu, ya, yaitu dengan cara belajar Alkitab. Maka perlu hermeneutik, ya. Yuk, lanjut. Hermeneutik berhubungan erat dengan Alkitab, wahyu Allah tentang jemaat. Ya, kalau mengerti tentang wahyu Allah dan juga tentang jemaat, yaitu lewat Alkitab. Ya, perlu penafsiran, ya. Ya, 9 dan 10 langsung. Hermeneutik berhubungan erat dengan Alkitab, kitab yang sangat terkenal, dan hermeneutik berhubungan erat dengan Alkitab, kitab yang sulit dimengerti. Oke. Jadi hermeneutik berhubungan dengan apa? Ya, ini Alkitab itu sangat terkenal di seluruh dunia. Agama manapun tahu tentang Alkitab, tapi belum tentu memiliki Alkitab. Ya. Nah, jadi bukan hanya orang Kristen. Nah, sangat terkenal Alkitab itu dimanapun dia sangat terkenal. Ya, sekalipun sangat terkenal, belum tentu semuanya orang mengerti isi Alkitab, paham isi Alkitab. Masih banyak orang yang sulit mengerti isi Alkitab. Makanya ada pemahaman-pemahaman yang keliru. Misalnya contohnya ada yang mau menuduh, ya, ada orang tertentu atau agama tertentu, ya, Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya manusia biasa. Siapa yang membuat Yesus itu Tuhan? Yaitu adalah Paulus sendiri. Siapa yang memberikan kedudukan Yesus Tuhan? Yaitu adalah mereka tokoh-tokoh Kristen. Nah, ini kan kekeliruan, kesalahan, ya kan? Nah, bukan teolog, bukan pendeta, bukan orang tertentu, ya, yang menjadikan Yesus Tuhan. Memang dia Tuhan, dari sana sudah Tuhan, gitu, ya. Mengapa terjadi demikian? Karena kesalahan pemahaman, ya, pemahaman tentang Yesus, ya, pemahaman yang salah tentang Yesus, ya. Hanya dilihat secara manusia. Ada yang mengatakan Yesus itu sungguh-sungguh ada, tetapi dia tidak pernah mati. Dia hanya pingsan. Nah, ini juga kesalahan pengertian dari firman Tuhan. Oke, dan banyak yang lainnya, ya. Oke, nah ini penting sekali kita belajar Alkitab. Oke. Baik. Sebelum kita lanjutkan, apa pentingnya hermeneutik? Silakan,
ini melalui Alkitab yang kita akan baca. Coba dipersiapkan 2 Timotius 3 ayat 14. 2 Timotius 3 ayat 14 5 sampai 16. Tolong semuanya membuka Alkitabnya. Baca, yuk. Semuanya buka, semua buka, tapi membaca cukup satu orang. Yang membaca yang tadi suaranya jelas kayaknya Chandro tadi jelas suaranya. Oke, yang lain buka, 2 Timotius 3 ayat yang ke-14 sampai 16. Silakan. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sedangkan orang jahat dan penipu. Salah itu. Jadi 14 sampai 16, Pak. 2 Timotius 3 ayat 14. 2 Timotius 3 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yakni dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Terus. Ayat ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, terus 16. Udah, Pak, ayat yang ke-16. Ya, oke, baik. Kita perhatikan. Nah, dari 3 ayat ini nanti saudara bisa memahami mengapa penting mempelajari Alkitab. Penting mempelajari hermeneutik berarti sangat penting diterapkan untuk mempelajari Alkitab. Jadi sekali lagi, pentingnya belajar hermeneutik berarti pentingnya untuk mempelajari Alkitab. Mengapa? Pertama, karena Alkitab adalah firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Allah sendiri. Oke, jadi sekali lagi, Alkitab itu adalah firman Allah yang diinspirasikan oleh Allah sendiri. Maka bagaimana caranya kita bisa mengerti Alkitab? Harus dengan cara dari Allah sendiri. Oke? Karena ini diinspirasikan oleh Allah, maka kita harus mengerti, memahaminya sesuai dengan maksudnya Tuhan, bukan maksudnya kita, ya. Yang kedua, Alkitab itu berisi segala pengetahuan tentang Allah dan ada hubungannya dengan semua karya ciptaannya. Jadi kalau mau belajar tentang Tuhan, karyanya, ciptaannya, ya belajarlah di dalam Alkitab. Di situ pengetahuan tentang Allah sangat lengkap, karyanya, ciptaannya. Nah ini perlu kita mengetahuinya itu dengan menggunakan apa? Hermeneutik, ya, hermeneutik. Kemudian, untuk mengerti isi Alkitab tidak selalu mudah. Karena itu, mengapa? Karena ada gap komunikasi yang besar sehingga perlu menjembatani. Maksudnya, Alkitab ini kan ditulis 2000 tahun yang lalu. Jauh sekali perbedaannya dengan zaman sekarang, ya. Zaman dulu dengan zaman sekarang, zaman modern ini perubahannya sangat banyak, ya, perubahannya sangat banyak, ya. Jadi zaman dulu ya belum ada internet, belum ada wifi, ya belum ada teknologi yang canggih seperti sekarang. Budayanya pun berbeda-beda. Budaya dulu, budaya sekarang berbeda. Geografis dulu, sekarang berbeda. Nah, ada gap komunikasi, ya, ada gap. Ya, jadi ini. Nah, ini bagaimana bisa melihat kebenaran yang ditulis zaman dulu di zaman sekarang supaya tetap isinya, pengertiannya, pemahamannya
jangan sampai melenceng dari yang arti yang sesungguhnya. Gitu. Nah ini, dari kebenaran yang sesungguhnya. Bagaimana bisa mengerti di zaman yang sekarang ini? Nah ini perlu ya mengerti isi Alkitab dengan menggunakan hermeneutik. Tadi yang sudah dibaca 2 Timotius 3 14 sampai 15 sudah dibaca. Coba kita perhatikan ya, perhatikan melalui gambar ini. Coba perhatikan ada gambar ya. Ini gambar. Nah ini gambar. Tolong diperhatikan. Saya akan jelaskan melalui gambar. Coba dari sini kita perlu pentingnya belajar hermeneutik melalui gambar ini. Tadi yang sudah dibaca oleh Sandro. Tolong kalau saya kasih tunjuk ya bisa diikuti ya. Bisa diikuti nggak? Tangan saya kalau begini bisa nggak? Dilihat. Ini Allah, bisa ya? Kelihatan ya? Ada ya? Ini Tuhan. Ya. Jadi udah ya. Jadi Tuhan berbicara kepada manusia dengan menggunakan apa? Alkitab. Jadi Tuhan berkomunikasi kepada manusia untuk memperkenalkan dirinya. Ya, untuk memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya sekarang ini melalui Alkitab. Ya, melalui Alkitab ini kepada manusia, ya. Sekali lagi, Alkitab ini adalah inspirasi dari Tuhan, itu tadi dikatakan ya. Inspirasi dari Tuhan, hasil dari Tuhan. Alkitab itu adalah firman Tuhan, bersumber dari Allah. Nah, dengan cara inilah Allah, Tuhan berbicara kepada manusia. Saya, lalu manusia di dunia ini kan ada dua. Manusia yang pertama adalah orang-orang yang bukan Kristen. Oke? Orang-orang yang bukan Kristen. Lalu kedua, orang-orang Kristen. Itu manusia di dunia ini. Bisa paham ya? Jadi yang pertama, manusia di dunia ini terbagi dua golongan, orang-orang yang bukan Kristen, orang-orang yang Kristen. Nah, lalu perhatikan Alkitab ini untuk siapa? Keperluan untuk siapa? Untuk seluruh manusia, baik bagi orang yang tidak percaya maupun orang percaya, ya, orang yang bukan Kristen maupun orang yang Kristen. Bedanya di mana? Gitu. Jadi sama-sama memerlukan Alkitab. Jadi Tuhan berbicara lewat Alkitab, bukan lewat kitab-kitab yang lain. Nah, bedanya di mana? Bedanya di sini. Tadi sudah dibaca di ayat 14 sampai 15. 14 15 ya. 14 15 di sini. Untuk orang yang bukan Kristen, perhatikan ya, orang yang bukan Kristen itu untuk apa? Memberi hikmat. Memberi hikmat. Untuk apa? Supaya dia dituntun kepada keselamatan. Nah, menuntun kepada keselamatan. Nah, jadi dituntun kepada keselamatan, menuntun untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan yang selamat. Mengenal siapa itu Yesus. Diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mereka ini. Ya, orang tidak percaya ini dituntunlah untuk mengenal siapa Yesus, mengenal juru selamat. Nah, itu untuk orang yang tidak percaya. Sampai di sini mengerti? Bisa paham nggak? Bisa ya? Oke. Jadi ya, paham ya? Oke. Jadi Alkitab itu bukan hanya untuk orang Kristen ya. Jadi untuk menuntun orang yang tidak percaya kepada Kristus menjadi percaya membaca Alkitab. Itu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan orang-orang Kristen. Orang Kristen. Kalau tadi memberikan hikmat, tapi bagi orang Kristen bermanfaat. Berarti ini orang yang sudah percaya kepada Kristus. Orang-orang Kristen sudah percaya kepada Kristus. Apa manfaatnya Alkitab itu buat dia? Tadi sudah disebut manfaatnya di ayat 16-17. Sudah dibaca tadi sama Sandro. Ayat 16-17. Manfaatnya apa? Yang pertama apa? Coba buka lagi Alkitabnya tuh. Mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Ya, menyatakan kesalahan. Kemudian ketiga, memperbaiki kelakuan. Yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, oke. Jadi perhatikan ini ya, diagramnya ini satu ini adalah mengajar, yang kedua dua ini adalah menyatakan kesalahan, akhirnya dia naik kelakuannya diperbaiki, kemudian dididik dalam kebenaran. Nah, empat hal inilah untuk apa? Untuk diperlengkapi untuk apa? Setiap perbuatan
baik. Nah, perbuatan baik ya, untuk melakukan pekerjaan yang baik ya, nah gitu ya. Nah, ini sudah paham? Paham nggak? Udah paham belum gambar ini? Sudah ya? Sudah? Nah, sudah ya. Jadi bisa membedakan kalau Alkitab itu untuk orang yang tidak percaya memberikan hikmat ya. Tapi bagi orang yang percaya yaitu bermanfaat. Ya, bermanfaat, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya, nah itu bedanya, ya, itu bedanya. Jadi, ya kalau ada pertanyaan, Alkitab itu pentingnya untuk siapa saja? Untuk seluruh manusia. Ya, untuk seluruh manusia. Membedakan di mana? Orang yang tidak percaya diberikan hikmat, dituntun kepada keselamatan untuk mengenal Tuhan. Tapi bagi orang yang sudah percaya, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan dan mendidik dalam kebenaran untuk melakukan pekerjaan baik. Itu ya. Jelas ya? Oke. Kalau jelas minta tolong Ando. Ando. Mana Ando? Iya, Pak. Jelasin lagi seperti yang saya jelasin. Satu-satu ini. Orangnya nanti ada beberapa orang akan saya suruh nih. Ayo. Mulai dari Ando dulu. Ayo. Ayo. Dijelasin. Masih kurang mengerti, Pak. Nah, siapa yang bisa menjelasin itu? Siapa yang bisa? Siapa yang sudah mampu? Oke, saya ulangi lagi ya. Tolong diperhatikan. Tadi katanya udah mengerti. Oke. Perhatikan ya. Lingkaran di atas. Allah berkomunikasi kepada manusia untuk memperkenalkan dirinya melalui Alkitab. Oke? Melalui Alkitab atau menggunakan Alkitab. Ya, menggunakan Alkitab. Nah, manusia itu ada terbagi dua golongan. Perhatikan. Manusia terbagi dua golongan. Golongan pertama, orang-orang yang bukan Kristen. Golongan yang kedua, orang-orang Kristen. Ya, orang-orang Kristen. Nah, orang-orang yang bukan Kristen, manfaat Alkitab itu, penggunaan Alkitab itu memberi hikmat. Ya, memberi hikmat. Memberi hikmat itu apa? Memberikan hikmat untuk menuntun mereka kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kalau ditambah dari yang tidak percaya menjadi percaya, dari yang tidak kenal menjadi kenal. Nah ini. Jadi Alkitab itu adalah memberikan hikmat. Alkitab itu adalah memberikan hikmat kepada orang-orang bukan Kristen, menuntunnya kepada keselamatan, yaitu mengenal Yesus Kristus. Oke, itu yang bukan Kristen. Sekarang yang Kristen. Bagi orang Kristen, Alkitab itu bermanfaat, ya, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Untuk apa? Supaya diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Sudah? Nah, itu isi dari 2 Timotius 3:17. Yuk, siapa yang berani maju? Ya. Menjelaskan seperti itu. Siapa yang duluan? Saya, Pak. Ya, udah, ayo. Santiana, silakan. Apakah pentingnya hermeneutik? Dasar Alkitabnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 14-16. Allah berbicara kepada manusia itu melalui Alkitab. Ya. Dan manusia tergolong dalam dua golongan. Ya. Yang pertama ada orang-orang Kristen, dan yang kedua ada orang-orang yang bukan Kristen. Yuk. Manfaat Alkitab bagi orang-orang yang bukan orang Kristen itu yaitu diberikan hikmat, tuntun kepada keselamatan. Kalau Alkitab, manfaat Alkitab bagi orang Kristen, bagi orang-orang percaya, yaitu di ayat di 2 Timotius 3 ayat 16, yaitu mengajar, ada mendidik dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan.
yang mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan. Itu gunanya untuk diperlengkapi, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke. Coba. Ya, itu mantap itu. Bagus. 90 nilainya. Bahkan lebih. Ya, ada lagi yang lain yang menyusul. Ya. Ada Pak. Saya Pak. Ya, siapa? Nope. Ini ada banyak orang. Saya. Ya. Siapa si Nope, Christine. Yuk. Saya akan menjelaskan ulang dasar Alkitab dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17, di mana Allah berkomunikasi kepada manusia dengan cara yaitu Alkitab. Di dunia ini ada dua golongan orang, yaitu orang Kristen dan bukan Kristen. Ya. Untuk orang non Kristen, manfaat Alkitab adalah cuma untuk memberi hikmat. Sedangkan untuk orang Kristen adalah di mana Alkitab mengajar untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian Pak. Oke, tadi ada ketinggalan kurang lengkap. Orang yang bukan Kristen menuntun kepada keselamatan. Jadi nilainya 85. Nilai 85. Jumin, silakan Jumin. Ya. Saya akan mengulangi dasar Alkitab 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Allah menyatakan dirinya kepada manusia, yaitu melalui Alkitab. Dan manusia ini terbagi 2 golongan, yaitu orang-orang yang bukan Kristen dan orang-orang Kristen. Yang Terus? Dan manfaat Alkitab yang bukan orang-orang Kristen yaitu memberi hikmat dan menuntut kepada keselamatan. Dan yang orang-orang Kristen yaitu bermanfaat. Mengapa bermanfaat? Karena di sini dijelaskan bahwa yang pertama yaitu mengajar, dan kedua menyatakan kesalahan, dan ketiga memperbaiki kelakuan, dan keempat yaitu mendidik dalam kebenaran, dan diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Iya. Mantap. Nilainya 90 ya. Situan ya. Ada satu orang lagi. Siapa yang mau coba? Yuk. Saya Pak. Siapa? Gloria Dian ya. Oke, nanti habis itu Yupi Halawa ya. Ya, silakan. Dalam hal memetik sebagai dasar Alkitab dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayat 16, di sini Allah berkomunikasi kepada manusia melalui Alkitab. Ya. Terus? Dan manusia dibagi menjadi 2 golongan, yaitu ada orang-orang yang bukan Kristen dan orang-orang yang Kristen. Kepada orang-orang yang non Kristen atau yang bukan Kristen memberi hikmat, seperti untuk yang tidak percaya menjadi percaya, yang tidak mengenal menjadi kenal. Dan untuk orang-orang yang Kristen bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik dalam kebenaran, dan memperbaiki kesalahan, untuk diperlengkapi menjadi perbuatan baik. Oke, mantap. 90 tadi kurang. Mengenal apa harus jelas, itu kan ada salib itu. Ya, mengenal Yesus, menuntun kepada keselamatan di dalam Yesus. Nah, itu. Kepada keselamatan. Iya, ya, oke, keselamatan di dalam Yesus. Satu orang lagi tadi ada tadi Yupi. Siapa itu tadi? Namanya Yupi atau memang itu hanya nama gimana? Ya, silakan. Ya, silakan. Yuk, baca. Pentingnya mendidik bagi manusia yaitu di mana dengan dasar Alkitabnya 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17, di mana Allah yang berbicara kepada manusia dengan melalui Alkitab, yang di mana di dunia ini terbagi dua golongan, yaitu manusia yang tidak percaya, di mana mereka dituntut untuk percaya kepada Yesus Kristus dan menuju keselamatan. Dan bagi orang Kristen yang telah percaya kepada Yesus Kristus, Alkitab bermanfaat bagi mereka, yaitu untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran, serta dapat diperlengkapi nantinya dengan setiap untuk melakukan perbuatan baik. Ya. Sehingga kalau ditanya nanti,
Puji Tuhan, mantap, 95. Ya, nilainya luar biasa, lebih dikembangkan lagi, luar biasa ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya untuk sebagai kesimpulan dan sekaligus nanti ini akhir dari perkuliahan kita hari ini. Tadi kesimpulan yang pertama, coba dibaca kesimpulan yang pertama. Yuk.